Mohon maaf, lupa saya. Jadi Khairul Speak dahulu kita dengarkan dari Ketua KPU DKI Jakarta yang terhormat Bapak Kiai Haji Jamaludin Faisal Hashim SHIM. Kami silakan. Terima kasih, moderator. Sedikit saja Prof. Kita memang atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar daripada diskusi kita dari selain moderator tadi, saya ingin memberikan dua catatan. Pertama tentang apa yang kita rasakan hari ini di tengah yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19, yang banyak dari kita hanya memahami bahwa ini adalah sebuah wabah penyakit. Tapi banyak yang kurang menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar wabah penyakit. Saya menyebutnya sebagai sebuah peradaban baru, peradaban yang sedang berubah. Jadi peradaban dalam belajar, peradaban di dalam bekerja, peradaban di dalam beraktivitas, dalam berinteraksi, dalam berpakaian dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah changing civilization, sebuah peradaban yang sedang berubah. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa COVID ini sebagai penyakit barangkali sebentar lagi akan bisa diatasi dengan adanya vaksin yang sekarang diproduksi oleh banyak sekali perusahaan, lebih dari 100 perusahaan sedunia memproduksi vaksin karena memang kebutuhannya juga sangat masif. Bayangkan 7 miliar manusia itu membutuhkan 7 miliar vaksin kali 2, 14 miliar vaksin. Dan kemarin dari satu judul berita saya baca, untuk penyaluran vaksin ya, WHO, PBB membutuhkan 8.000 pesawat kargo untuk mendistribusikan vaksin. Padahal ada kan 8.000 pesawat kargo di dunia ini. Artinya masif sekali. 7 miliar orang, kalau vaksinnya 2 kali berarti 14 miliar vaksin, dan itu tidak mungkin di-cover oleh 1-2 perusahaan. Maka semua negara berlomba-lomba bikin, termasuk Indonesia juga bikin. Dan sebentar lagi ini akan bisa diatasi. As bisnis, sebagai bisnis, vaksin akan berjalan sebagaimana as usual, akan berjalan. Vaksin diproduksi, vaksin dijual, dipasarkan, dan disuntikan ke masyarakat. Tapi yang terjadi adalah dampak daripada perubahan akibat corona ini, perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Hari ini kita melihat bahwa mal-mal ditutup, banyak restoran-restoran di mal yang tutup, toko-toko yang tutup. Bahkan sebetulnya fenomena ini sebelum COVID sudah terjadi. Ketika era digital ini masuk, ya, orang semua perdagangan sudah mulai langsung antara produsen dengan customer. Jadi tidak ada lagi reseller, tidak lagi agent, tidak ada distributor, dipotong jalur distribusinya melalui penjualan online. Sehingga harga jauh lebih murah, lebih efisien dan kompetitif di dalam bisnis ini. Sehingga bisnis yang ada di middle, yaitu middle distribusi, yaitu di mall yang dengan sewa tempat yang mahal, yang mewah, menghabiskan biaya yang besar, itu tidak mencukupi lagi, sehingga kemudian itu ditinggalkan. Dan ini yang terjadi itu sebenarnya dari tahun sebelum COVID, tahun lalu, 2 tahun lalu sudah terjadi, dan sekarang lebih masif lagi karena memang perkembangannya memang tidak mungkin, orang tidak mau berangkat ke mall karena takut kena virus dan sebagainya. Kemudian dunia pendidikan, maaf saya bukannya ini di depan Prof, ini saya sebenarnya nggak layak mungkin. Dunia pendidikan juga sedang berubah. Ada satu video seorang di Amerika, saya lupa namanya, seorang kakek-kakek, dia menginisiasi sebuah global universitas global secara digital, dan itu semuanya free dan didukung oleh ribuan profesor dari berbagai kampus ternama sebagai proyek percontohan. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian, universitas tidak lagi
terbatas di tempat dan ruang yang lokal, tapi ini mungkin sebuah warning untuk institusi pendidikan baik dasar, menengah maupun universitas, bahwa nanti orang akan kuliah itu bukan hanya orangnya di Jakarta, dia terdaftar sebagai mahasiswa di Harvard, sebagai mahasiswa di Oxford, sebagai mahasiswa di Leiden, dengan orangnya tetap di Jakarta, karena memang semua perkuliahan dengan online dan digital, dan itu akan terjadi, sehingga ruang kelas menjadi tidak diperlukan lagi. Bangunan kelas mungkin nanti akan dikontrakan, ya, sekolah-sekolah, termasuk saya punya sekolah, Prof. Saya ada kurang lebih 35 lokal, ya, ada SMP, SMK, mungkin akan dikontrakan karena lumayan jadi juragan kontrakan. Dan kontrakannya pun bukan untuk orang bekerja, nanti kita bicara lagi. Karena setelah ruangan ini tidak digunakan, apakah dikontrakan? Bisnis kontrakan juga sedang tiarap. Saya nggak tahu Ustaz Jakaria emang punya kontrakan tuh orang Betawi, ya. Orang bisnis kontrakan tiarap. Kenapa? Karena dengan work from home, orang kemudian tidak perlu ada di kantor setiap hari, sehingga orang yang rumahnya misalnya di Cirebon, yang tadinya ngekos di Jakarta karena kantornya di Jakarta, dia cukup balik ke Cirebon karena dia ke kantor cukup seminggu sekali, dengan kewajiban hanya seminggu sekali ke kantor, sehingga dia tidak perlu kontrak di Jakarta. Dan ini yang saya dengar juga terjadi di New York dan kota-kota besar. Banyak apartemen yang kosong karena orang-orang komuter yang tadinya orang pinggiran terpaksa harus sewa mahal di New York, kemudian ditinggalkan. Jadi bisnis kontrakan jangan coba-coba masuk, ya. Ke depan ini suram potensinya. Ini mungkin sekedar gambaran. Jadi ini sebuah peradaban yang berubah. Orang mungkin setelah coronanya nggak ada, jaga jaraknya tetap ada, pakai maskernya tetap. Sebetulnya masker ini, Prof, ini teguran dari Tuhan kepada kita. Karena kita selama ini orang yang susah jaga mulut kita. Makanya dikasih cadar, dikasih hordeng, supaya kita kan susah jaga mulut ini. Satu, soal makan, yang kedua jaga soal ngomong. Maka Allah peringatkan dengan corona, akhirnya suruh cadari mulutnya supaya taubatan nasuha, ya, lebih banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bicara. Jadi ini perubahan peradaban, dan termasuk di dunia dakwah, ya. Kita menyaksikan bagaimana di awal pandemi ustaz-ustaz pada tergelempar semua, ya, apalagi ustaz-ustaz yang ngajarnya di kampung, di madrasah, di majelis taklim, ceramah di masjid kampung, masjidnya ditutup, madrasahnya tutup, majelis taklim libur. Dan ustaz pendaringannya dari situ doang. Akhirnya ustaz bergelimpangan. Saya kebetulan juga seorang ustaz kampung, jadi cukup merasakan. Maka kemudian kami di tingkat lokal menginisiasi program sembako untuk ustaz. Karena ustaz ini malu kalau mau teriak-teriak gak punya duit, padahal dia laparan juga sebetulnya. Jadi akhirnya kita pikirkan untuk bantuan itu, alhamdulillah. Termasuk juga pemerintah, Pemprov, saya cerita ini kabar baik, Pemprov juga memberikan bantuan untuk ustaz-ustaz. Ya, ada level kiai, ada level kiai sepuh, ada level kiai menengah, ada level ustaz. Yang ustaz itu di kampung itu 500, yang menengahnya 1 juta, yang sepuh itu 3 juta. Mungkin yang sepuh itu nggak sampai 20 orang se-Jakarta yang biasanya masuk. Tapi itu tentu saja tidak akan cukup, karena kiai itu, ustaz itu biaya hidupnya, terutama kiai, kalau ustaz masih naik motor, kalau kiai sudah naik mobil, katanya begitu. Jadi bensinnya sudah lebih mahal, dan katanya kalau kiai istrinya harus 2, jadi dapurnya juga 2. Jadi biaya hidupnya mahal. Maka disubsidi pemerintah, alhamdulillah, walaupun tidak mencukupi. Tapi ini semua perubahan yang kita rasakan. Alhamdulillah di bulan Ramadan beberapa masjid, termasuk saya, mendapat kepercayaan alhamdulillah dari beberapa teman-teman, kita melakukan ceramah kuliah Ramadan Zoom, melalui Zoom. Ya, buat ustadz ini apapun namanya, mau lewat Zoom kek, mau langsung kek, yang penting ada job, kan gitu ya. Alhamdulillah masih tercover. Yang repot ustadz yang nggak bisa pakai Zoom, ya. Atau nggak ada yang undang untuk ceramah di Zoom. Ini kasihan, karena lockdownnya cukup lama sampai bulan Juni itu baru dibuka masjid untuk Jumatan. Itu pun sebagian masjid masih belum Jumatan.
Termasuk saya di Samsul mungkin ya, yang ceramahnya di khotbahnya di perkantoran di Samsul ya. Kita berapa kali 1 bulan kadang-kadang libur. Karena waktu lockdown kantor tuh libur. Yang ceramah masjid kampung masih jalan. Jadi walaupun secara penampilan lebih mentereng, tapi ternyata begitu lockdown kantor, dan ini perkembangannya akan berlangsung terus, maka kita harus cerdas untuk menyikapi ini. Saya kira masjid-masjid perkantoran di sini sudah mengadaptasi situasi ini, dan ke depan pun akan terjadi dan makin meluas. Sekarang saja seperti tadi saya contohkan, kita di ruangan ini ya, dengan adanya Zoom, kita kemudian bisa memperluas grup meeting kita dari yang sekedar tatap muka dengan yang di online. Ini salah satu sisi positif daripada pandemi. Ya, tadi saya bilang ibarat corona tadi. Ya, karena kita dulu kita disebut dengan generasi Z atau generasi milenial, betul-betul sekarang generasi Zoomers. Ya. Generasi Zoom karena memang Zoom ini menjadi teman kita sehari-hari. Belajar pakai Zoom, belanja juga diskusi pakai Zoom, kerja pakai Zoom dan sebagainya. Maka kita lihat di sini plus minusnya. Plusnya praktis, karena beliau-beliau yang ada di Zoom itu nggak perlu berangkat dari rumah dan kantornya, ya, sambil ngopi, sambil tetap bisa melaksanakan kegiatan lain yang di kantor masih bisa kerja, sambil nyalakan Zoom dia bisa mengikuti kegiatan itu. Praktis. Yang kedua ekonomis. Ya tadi karena nggak ngongkos, ya, jadi biaya untuk transportasi berkurang. Efeknya juga kita bersyukur ya, alhamdulillah jalanan sekarang jarang macet, nggak seperti sebelum corona. Macetnya lebih berkurang, walaupun di jam-jam yang kita anggap sibuk ternyata jauh berkurang. Nah, narsumnya juga mudah sekarang. Saya lihat cari narsum sekarang, itu beberapa bapak-bapak ibu-ibu di perkantoran merasakan ngundang Prof Anu, Kiai Anu, Ustadz Anu yang kondang sekarang lebih mudah. Kenapa? Karena Ustadz itu, Kiai Anu itu tetap bisa di rumahnya dengan Zoom. Dia nggak perlu jalan ke Jakarta. Misalnya ngundang Gus Baha di Rembang ya. Kalau ke Jakarta kan ongkosnya, keretanya, hotelnya dan sebagainya. Tapi dengan Zoom cukup nyalain, beliau di depan di rumahnya sambil gendong anaknya, tetap bisa ceramah hadapannya. Jadi narsum yang mudah. Kayak Prof Nasaruddin Umar yang jadwalnya padat ya. Kita bisa minta waktu beliau. Kenapa? Karena ketika Zoom itu bisa on time. Jam 1 misalnya di Masjid A, itu jam 2 sudah bisa di Masjid B. Jam 3 sudah di Masjid C. Kenapa? Karena nggak pakai ada biaya transportasi, dia cukup di rumah. Coba kalau sistem berjalan, nggak mungkin dalam 5 jam itu 3 tempat itu tidak mungkin berjalan. Kenapa? Karena biaya atau waktu tempuh jalan macet dan sebagainya itu memakan waktu, biaya dan tenaga. Dan Zoom ini memudahkan semua. Bahkan ya jangkauannya juga semakin masif. Jadi saya sampaikan sama ustadz-ustadz di Kodi maupun yang lain, antum harus siap-siap setelah ini. Orang ngaji itu bukan hanya ustadz yang ada di musola setempat atau di masjid setempat, tapi orang bisa ngaji dengan syekh di Mekah. Alhamdulillah saya tiap hari sekarang ngaji dengan syekh di Mekah, di Mesir, di Maroko. Itu setiap hari saya baca hadis, ya, mengambil riwayat sanad-sanad dari beliau-beliau. Dan itu mudah setiap hari. Pokoknya jam sekian kita janjian sama syekhnya, ya, saya baca ini, sudah. Beliau tidak keluar rumah, saya tidak keluar rumah, dan itu bisa terjadi di era seperti sekarang. Ya, dulu tidak mungkin, karena syekh-syekh itu tidak mau memberikan ijazah sanad kalau nggak ketemu, istilahnya talaqi. Tapi dengan adanya wabah ini, maka muncullah ijtihad, ya, pandangan bahwa ini bisa dibolehkan. Karena saya ada kemarin satu kitab saya dapat itu bagaimana periwayatan hadis itu, ya, itu bisa dibenarkan tanpa bertemu orangnya, tanpa melihat orangnya, cukup mendengar suaranya. Salah satu dalilnya adalah hadis azan subuh ketika berpuasa, kata Nabi, idza adzana bilalun fa'kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum.
Kalau Bilal sudah azan, yaitu fajar kasib, maka masih makan minum sampai nanti yang azan Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu adalah benar-benar waktu subuh, maka itu baru berhenti makan dan berpuasa dimulai. Jadi dengan hanya mendengarkan suara tanpa melihat orangnya itu sudah dibolehkan. Sehingga di situ ulama beristihad bahwa dari sini dibolehkan periwayatan hadis itu hanya melalui radio, internet, mixer, kemudian juga Facebook dan sebagainya, tanpa bertemu orangnya. Asal kita tahu orangnya dan kita tahu ini adalah suaranya, ini sudah bisa dibenarkan periwayatan, sehingga periwayatan itu sah dan kita bisa bersanad dengan syekh tersebut. Jadi jangkauan masif. Jadi Ustadz lokal siap-siap harus bersaing dengan ulama-ulama luar negeri. Yang negatifnya tentu saja Zoom ini adalah kurang sentuhan, ya, karena tidak tersentuh, tidak ada energi yang bisa terpancar, yang kelihatan, kemudian tidak ada personal touch-nya yang lebih akrab. Ini barangkali kekurangannya. Bahkan kadang-kadang kurang adab gitu ya. Ngaji sama guru atau sama dosen, zoomnya nyala, videonya dimatiin, dia mah sambil ngopi, sambil jalan, sambil tiduran gitu ya. Yang penting suara dosennya dengar. Sehingga kadang-kadang zoom ini juga jadi kurang barokah. Kadang murid itu di depan guru bebas mau ngapain aja. Kalau ketemu langsung kan pakaiannya harus rapi, duduknya harus sopan gitu ya. Jadi barokahnya lain dengan kalau online gitu. Tapi nanti akan banyak lah sarjana-sarjana online, ustadz-ustadz online yang makin ke depan. Santri-santri online ke depan akan makin banyak. Kita harus siap-siap dengan minus-minusnya. Nah, Bapak Ibu, ini soal perubahan yang kita hadapi, maka kita harus betul-betul bisa memikirkan sebuah perubahan ini ke depan seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga mencatat di hari-hari ini ada satu fenomena yang mungkin menyorot perhatian kita, yaitu bagaimana panggung dakwah ini sekarang sedang disorot, ya. Karena beberapa pendakwah kita menyampaikan dakwahnya dengan cara-cara yang secara ukuran keadaban ataupun nilai-nilai akhlak Islami itu kurang. Ya, penggunaan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sarung, kemudian menyerang dan sebagainya, ini menjadi keprihatinan banyak. Kita khawatir kalau semakin banyak dai yang seperti ini, maka orang akan antipati dengan dunia dakwah. Karena pengennya orang masuk masjid itu hatinya tambah adem. Tapi begitu di masjid dibakar-bakar, keluar masjid hatinya bukan tambah adem, malah tambah panas. Ini mungkin catatan kita terhadap masalah ini. Karena itu barangkali kita bisa memikirkan bagaimana solusi dari ini. Walaupun kita juga tahu bahwa berubah cara berdakwah apalagi orang yang sudah sangat ditokohkan itu memang sulit sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa meminimalisir dampak. Maka ini menjadi keprihatinan kita supaya bagaimanapun dunia dakwah jangan sampai itu ternodai. Jadi kadang-kadang kita susah membedakan antara keras dan tegas. Antara keras dan tegas. Tegas itu harus, al-haq wal batil itu harus. Tapi tidak harus tegas itu dengan keras. Seperti ulama-ulama di masa lampau itu tegas. Imam Syafi'i dengan pendapatnya tegas. Imam dalam waktu itu pertarungan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, bagaimana pertarungan mazhab-mazhab dan sebagainya, itu tegas, tapi mereka dengan cara yang santun. Artinya prinsip tidak bergeser, tapi penyampaiannya tidak menodai daripada nilai Islam sendiri. Nah, barangkali ini yang kurang oleh orang sekarang, ya, atau memang atmosfernya yang terlalu sumpek gitu ya, barangkali ya, udah terlalu kesel, kata orang Betawi terlalu gedek gitu, mungkin kemudian keluarnya menjadi lebih keras. Maka kita harus melihat ini sebagai sebuah fenomena. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar profesor yang debat kita ini dua-duanya adalah ahli. Prof. Mubarak adalah ahli psikologi, ya, dalam
UIN, dan beliau dosen tetap di Kodi untuk para kaidah kita, dan Prof. Andi di dakwah Prof ya. Saya pernah mendengar ceramah beliau di MUI, luar biasa. Tentang bagaimana nanti soal perubahan online digital ini beliau ini ahlinya. Terima kasih. Demikian dari saya sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.